Lebih dari 10 tahun perang itu membuat kota Chongqing ini dilanda banyak kerusakan. Tapi setelah pihak komunis menang, mereka segera memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena perang tersebut, termasuk di kota Chongqing terutamanya. Rezim komunis ini juga berupaya untuk memulihkan dan memperluas industri perkotaan yang sudah didirikan pada awal abad ke-20. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas salah satu kota yang ada di negara Cina, yaitu yang bernama kota Chongqing. Apa yang menarik dari kota ini? Kok sampai-sampai harus dibahas gitu ya? Nah, jadi kota Chongqing ini merupakan kota yang paling maju di China, bisa dibilang kayak gitu. Nah, tapi majunya bukan sembarang maju, geng. Ini benar-benar dipenuhi oleh kecanggihan dan akan membuat kalian takjub. Kalau misalnya kita berbicara tentang Indonesia nih, kota yang paling maju itu kan Jakarta. Karena Jakarta memang sebelumnya adalah sebuah ibu kota negara. Sebelum akhirnya status ibu kotanya sudah dipindahkan ke IKN. Makanya gak heran kalau Jakarta ini menjadi lebih maju dari segi infrastruktur serta perekonomiannya, geng, dibandingkan dengan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia. Misalkan aja kayak Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya udah pasti kalah lah sama Jakarta infrastrukturnya. Nah, dan saat ini Indonesia sendiri ingin menerapkan sebuah sistem seperti di negara lain, di mana ibu kota dengan pusat perekonomiannya itu terpisah. Ya, salah satu contohnya Amerika Serikat lah, yang mana ibu kotanya berada di Washington DC, tapi pusat perekonomiannya berada di New York, sehingga fungsi dari Washington DC sebagai wilayah yang diperuntukkan untuk pemerintahan aja. Nah, sementara daerah perekonomiannya yang mewah-mewahnya gitu ya, itu ada di New York. Nah, ternyata hal ini nggak cuma diterapkan oleh Indonesia, meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ternyata ini juga terjadi di Cina, geng. Nah, sesuai dengan yang akan kita bahas hari ini. Kita semua tahu ya, kalau ibu kota Cina itu adalah Beijing. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana majunya kota tersebut. Banyak gedung-gedung tinggi, tata kota yang rapi, dan juga ya penuh kemewahan lah. Hanya saja nih, ternyata nggak cuma di Beijing aja kita bisa menemukan kecanggihan serta kemewahan sebuah kota yang ada di Cina. Ternyata selain Beijing, Cina masih memiliki kota Chongqing namanya. Bahkan dikatakan ada beberapa infrastruktur yang ada di Chongqing, salah satunya adalah kereta yang relnya bisa sampai masuk ke dalam gedung apartemen. Mungkin kalian pernah lihat ya, ini gue kasih videonya. Nah, ini sempat viral banget, geng. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebahas secara tuntas mengenai keunikan dari kota Chongqing ini dan bagaimana kota tersebut bisa menjadi salah satu kota yang ikonik dan juga sangat maju di Cina. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, seperti biasa, jangan lupa buat check out Genlabs Watermelon Bubble Gums yang udah tersedia di Tokopedia. Nah, linknya udah ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa buat sharing nih, gimana pengalaman kalian ketika mencoba Genlabs Watermelon Bubble Gum ini. Udah pasti rasanya seger banget, geng. Oke, sekarang kita mulai nih ya dengan pembahasan pertama, yaitu tentang kota Chongqing dan sejarahnya kota ini. Oke, namanya itu adalah Chongqing. Ini adalah sebuah kota besar di Cina yang berada di sebelah barat dayanya. Jadi kalau kalian kira Beijing adalah kota paling besar, kalian salah, geng. Chongqing adalah kota terbesar di Cina. Memang jarang sekali terdengar nih nama kota Chongqing. Yang mana kalau misalkan kita ngomongin Cina ya udah pasti Beijing mulu, gitu kan? Nah, kota Chongqing ini dikelilingi pegunungan, yaitu pegunungan Daba yang berada di utara dan Gunung Wushan yang berada di timur, serta pegunungan Wuling dan Wulon yang ada
ada di barat. Nah, terus ada lagi pegunungan Dalo yang berada di selatannya. Terus nggak cuma dikelilingi oleh gunung, ada dua sungai besar yang mengalir melewati Chongqing ini, yaitu Sungai Yangtze dan juga Sungai Jialing. Dua sungai tersebut membuat kota Chongqing ini menjadi kota pelabuhan industri dan perdagangan utama yang ada di Cina Barat Daya. Dan kota Chongqing sendiri terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Barat Daya, Timur Laut, dan Tenggara. Pusatnya itu berada di wilayah Barat Dayanya dengan kondisi tanah yang datar dan ada juga yang berbukit. Lalu bagian Timur Laut itu berada di sepanjang lembah Sungai Yangtze, sementara wilayah Tenggaranya terdiri dari rangkaian bukit-bukit dan lembah-lembah. Bisa kebayang ya? Artinya, kota ini sebenarnya indah banget, geng. Kompleks gitu, geng. Terus, geng, karena kondisi geografis dari Chongqing inilah, sebenarnya Chongqing ini adalah sebuah wilayah yang berada di pedalaman. Jadi bisa dikatakan tuh ini sebenarnya kampung tadinya gitu. Tapi memang karena canggih dan kotanya termasuk kota besar, peralatannya maju gitu, modern banget, akhirnya bisa dikatakan menjadi salah satu kota termegah di Cina. Lalu geng, saking besarnya kota Chongqing ini, kota tersebut menjadi kota terbesar di dunia. Nah, jadi nggak cuma di Cina, di dunia pun kota yang satu ini adalah kota terbesar. Mungkin kalau misalkan di Indonesia ukurannya provinsi, di sana ukurannya kota gitu. Dan kota Chongqing ini memiliki lebih dari 30 juta jiwa. Dan berdasarkan jumlah penduduk kalau diukur dari statusnya sebagai kota madya, kota Chongqing adalah kota terbesar di dunia. Namun kalau diukur dari segi wilayah metropolitan, Chongqing berada di posisi ketiga setelah Tokyo yang memiliki 39 juta jiwa dan Jakarta yang memiliki 34,5 juta jiwa. Ya kebayang ya, ternyata jumlah jiwanya masih banyak warga Jakarta. Nah, tapi secara kotanya ya Chongqing jauh lebih besar daripada Jakarta. Sebelum menjadi kota modern seperti sekarang, Chongqing ini memiliki sejarah yang cukup panjang, geng. Karena kota ini sudah ada sejak zaman Kekaisaran Cina, yang mana berdasarkan catatan kuno, Chongqing adalah tempat kelahiran permaisuri dari kaisar legendaris yang bernama Yu yang mendirikan dinasti Shah sekitar 4000 tahun yang lalu. Pada abad ke-11 sebelum Masehi, di bawah dinasti Qi, wilayah yang berada di sekitar Chongqing itu menjadi sebuah negara feodal yang dikenal sebagai Ba atau BA gitu ya. Nah, lalu pada abad ke-5 sebelum Masehi, Ba ini memiliki hubungan dengan kerajaan Chu yang berada di tengah Yangtze dan akhirnya wilayah Chongqing dimasukkan ke dalam kekaisaran Qin. Nah, di sini gue perlu jelasin sedikit ya, kenapa tadi tahun abadnya itu malah mundur gitu ya, dari abad 11 sebelum Masehi malah ke abad 5 sebelum Masehi. Nah, jadi geng, pada zaman sebelum Masehi itu tahunnya itu mundur, nggak kayak sekarang misalkan dari tahun 2000 ke 2024. Kalau dulu nggak, justru kebalik, 2024 ke tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih, geng. Terus sekitar 2 abad kemudian, Chongqing ini menjadi bagian dari kerajaan Shu yang sepenuhnya independen dari Cina bagian utara dan tengah. Lalu beberapa wilayah di sekitar Chongqing statusnya berubah-ubah. Ada yang menjadi bagian dari Kekaisaran Cina Utara dan juga Tengah, namun ada juga yang memisahkan diri untuk menjadi negara yang merdeka dari Cina Utara dan Tengah. Dan itu berlangsung selama beberapa abad. Nah, Chongqing sendiri menjadi bagian integral dari Kekaisaran Cina yang bersatu. Yang pertama kali terjadi pada periode dinasti Ming yang berlangsung mulai dari tahun 1368 sampai dengan 1644 dan masih berlanjut di bawah dinasti Manchu mulai dari tahun 1644 sampai dengan 1911 atau 1912. Nah, jadi perjalanan kota Chongqing ini cukup panjang sebelum akhirnya menjadi kota gitu, geng. Nah, terus geng, berlanjut lagi nih di periode modern. Chongqing ini dibuka untuk perdagangan Inggris pada tahun 1890. Hanya saja di saat itu banyak kapal-kapal yang kesulitan untuk bisa berlabuh di Chongqing karena kesulitan navigasi di Sungai Yangtze. Kemudian, pada perjanjian Shimonoseki yang dibuat pada tahun 1895 setelah berakhirnya Perang Cina dan Jepang pertama yang dimulai pada tahun 1894 sampai dengan 1895 memberikan hak kepada Jepang untuk bisa mengakses dermaga yang ada di Chongqing. Nah, jadi setelah perang antara Cina dan Jepang, pihak Jepang itu bisa menguasai sedikitnya dermaga atau pelabuhan yang ada di Chongqing. Nah, namun Jepang di saat itu pada akhirnya mulai meninggalkan Chongqing ketika pecahnya perang Cina dan Jepang yang kedua.
Nah, singkat cerita geng, pada tahun 1911 menjelang revolusi Cina, Chongqing ini bersama dengan ibu kota provinsi Sichuan yaitu Chengdu memainkan peran utama dalam menggulingkan bangsa Manchu, di mana banyak orang yang berada di Chongqing itu akhirnya bergabung dengan partai revolusioner dari pemimpin nasionalis Cina yaitu Sun Yat-sen namanya. Nah, singkat cerita, pada tahun 1938, setahun setelah perang dengan Jepang, Chongqing menjadi ibu kota pemerintahan nasionalis. Ratusan kantor pemerintahan di saat itu dipindahkan, yang semulanya dari Nanjing itu dipindahkan ke Chongqing, sehingga infrastruktur di Chongqing juga bertumbuh dengan sangat cepat. Ya karena kantor pemerintahan mulai dipindahkan ke sana. Nah, ingat ya geng, di mana ada kantor pemerintahan, pusat-pusat yang penting, pusat perekonomian, udah pasti itu kota bakal dibangun gila-gilaan. Dan itulah yang terjadi pada Chongqing. Pada tahun 1946, menjelang perang saudara melawan orang-orang komunis, ibu kota pemerintahan nasionalis akhirnya dipindahkan kembali ke Nanjing. 3 tahun kemudian, pada bulan April 1949, pasukan komunis Cina itu berhasil merebut Nanjing, sehingga membuat pemerintah nasionalis itu akhirnya pindah ke Guangzhou. Dan kurang dari 2 bulan, kembali lagi ke Chongqing, mulai dari bulan Oktober sampai akhir bulan November 1949. Lebih dari 10 tahun perang, itu membuat kota Chongqing ini dilanda banyak kerusakan, tapi setelah pihak komunis menang, mereka segera memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena perang tersebut, termasuk di kota Chongqing terutamanya. Rezim komunis ini juga berupaya untuk memulihkan dan memperluas industri perkotaan yang sudah didirikan pada awal abad ke-20. Meskipun fokus dari pembangunannya itu sempat teralihkan selama Mao Zedong berkuasa dengan kebijakan lompatan jauh ke depan yang dimulai dari tahun 1958 sampai dengan 1960 dan revolusi kebudayaan dari tahun 1966 sampai 1976. Kota Chongqing di saat itu tetap berhasil dalam melakukan banyak modernisasi yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup manusia-manusia di kota Chongqing. Jadi memang ya orang-orang di kota Chongqing ini hebat-hebat gitu geng ya. Mereka itu berapa kali dilanda perang, terpuruk, bangun lagi. Pokoknya orang-orang di sana itu bukan tipikal yang menyerah gitu. Nah, kota Chongqing sendiri itu pernah menjadi kota independen selama periode pemerintahan nasionalis. Tapi dari tahun 1954 sampai 1996, kota ini menjadi kota di wilayah administrasi Provinsi Sichuan. Lalu di tahun 1997, kota Chongqing akhirnya dipisahkan dari Provinsi Sichuan dan menjadi kota madya yang setingkat dengan provinsi, sehingga langsung berada di bawah pemerintahan pusat, sehingga seluruh wilayah timur Provinsi Sichuan itu dialihkan ke Chongqing, yang membuat wilayah Chongqing menjadi lebih gede lagi, lebih luas lagi, dan populasi orang-orang di Chongqing yang terus bertambah secara signifikan. Karena kita tahu ya, di Cina itu ya orangnya punya banyak anak, makanya Cina menjadi salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia. Itu semua akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi di kota Chongqing secara pesat, yang mana orang tuh nggak pernah ngebayangin kayak wah tiba-tiba pembangunannya di mana-mana gitu geng. Nah, dan mulai di saat itu kota Chongqing dikenal dengan kemajuan ekonominya dan pembangunan infrastrukturnya yang gila-gilaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang ada di kota Chongqing. Jadi geng, sejak pertengahan kekuasaan dinasti Ming, Chongqing ini sudah menjadi tempat dari berbagai produsen tekstil dan pembuat bir. Nah, makanya jangan heran kenapa di Cina itu ya barang-barang pada murah. Dari dulu tuh Cina sudah menjadi produsen, kota produksi, salah satunya ya tekstil gitu. Nah, pada tahun 1981, setahun setelah Chongqing dibuka untuk perdagangan luar negeri, ada 2 pabrik logam didirikan di sana. Dan kalau kita mundur sedikit ya, ke tahun 1905 nih geng, Chongqing itu sudah punya pabrik ya, tapi pabriknya belum sebanyak di tahun 1981. Jadi di tahun 1905 Chongqing ini punya pabrik pemintalan dan penununan, dan pabrik penggulungan sutra, serta pabrik pembuatan kaca, serta pabrik rokok. Nah, jadi memang kota industri gitu, geng. Dan awal dari industri modern di Chongqing itu dibangun antara tahun 1938 sampai dengan 1946. Makanya pada tahun 1981, setahun setelah Chongqing dibuka untuk perdagangan luar negeri, Chongqing ini sudah dalam posisi sebagai kota produsen yang barangnya itu banyak banget. Jadi kalau kalian pikir barang-barang Cina itu diekspor beberapa tahun belakangan, ya salah banget. Dari zaman nenek moyangnya dulu mereka memang sudah bekerja seperti itu. Jadi hasil produksi mereka, hasil pabrik-pabrik mereka itu banyak dibeli oleh orang luar, terutama orang Inggris.
Pembangunan industri yang lebih besar lagi akhirnya dilakukan oleh pemerintah komunis setelah tahun 1949. Lalu setelah itu, selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, beberapa industri yang berhubungan dengan militer akhirnya dipindahkan atau dibuat juga di Chongqing. Dan hal ini sebagai bagian dari program untuk meningkatkan produksi industri di lokasi pedalaman seperti Chongqing ini. Karena di masa itu, Chongqing ini masih dianggap sebagai distrik atau kampung gitu, belum kota besar. Dan hal ini ternyata memberikan fondasi yang kuat bagi industri yang ada di kota Chongqing, dan pada akhir abad ke-20, kota Chongqing menjadi salah satu pusat industri terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di Cina Barat Daya. Nah, makanya orang-orang di kota Chongqing itu banyak yang sejahtera karena lapangan pekerjaan mereka banyak di sana, nggak kurang. Terus geng, ada sebuah kompleks pabrik besi dan baja yang ada di Chongqing yang menjadi salah satu fasilitas terbesar yang ada di Cina. Hasil biji besi yang akan diolah di sana ditambah di Kijang yang berada di selatan Chongqing dan Weiyuan yang berada tidak jauh dari Nejiang di provinsi Sichuan. Dan Chongqing juga memiliki cadangan bauksit yang menjadi biji utama dalam produksi aluminium yang sangat banyak, sehingga Chongqing menjadi produsen utama produk aluminium di Cina, bahkan dikatakan terbesar di Asia, geng. Lalu selain itu, Chongqing juga menjadi produsen utama dari strontium karbonat yang banyak digunakan dalam produksi TV tabung berwarna dan juga kaca optik. Lalu batu bara juga ditambang di beberapa tempat di Chongqing yang menjadikan kota tersebut menjadi basis penambangan batu bara yang penting di Cina Barat Daya. Nah, di sana juga ada cadangan gas alam yang sangat banyak, geng. Nah, lalu kota Chongqing memiliki kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar setelah selesainya pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang ada di Sizitan yang terletak di Sungai Longxi yang berada di bagian timur laut. Jadi kota ini tuh benar-benar lengkap. Sebenarnya kalaupun mereka memisahkan diri dari Cina, mereka juga bisa maju gitu. Mereka bisa menjadi sebuah negara karena hasil alamnya banyak, kemajuan infrastrukturnya juga pesat, dan manusia-manusianya sejahtera. Nah, lalu kemudian dikatakan juga ada pembangkit listrik tenaga air yang baru dibangun di Pengshui yang terletak di Sungai Wu dan sudah beroperasi sejak tahun 2008. Nah, saking kayanya kota Chongqing ini, industri banyak bertumbuh di sana, dan industri berat lain yang ada di kota ini itu berupa pabrik mesin, peralatan pertanian, dan lain-lain. Nah, terus ada juga industri petrokimia dan farmasi yang juga berkembang sangat pesat di kota Chongqing setelah tahun 1980. Oleh karena itu, geng, gak heran kan kenapa kota Chongqing ini menjadi kota yang maju di Cina dan tidak kalah dengan Beijing yang menjadi ibu kota. Sebab sudah dari dulu banyak industri yang ada di kota tersebut, ditambah dengan perdagangan yang menjadikan kota Chongqing menjadi kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dan gak heran kalau di Chongqing juga ada banyak gedung-gedung tinggi seperti di Beijing. Pada tahun 2021 aja, Chongqing ini sudah memiliki hampir 60 gedung pencakar langit yang memiliki tinggi lebih dari 200 meter. Dan 6 diantaranya merupakan gedung yang sangat tinggi dengan ketinggian lebih dari 300 meter. Nah, tapi geng, gak cuma itu kelebihan dari kota Chongqing ini. Sebab ada beberapa infrastruktur yang gak bisa kalian temukan di kota-kota lain. Seperti yang paling terkenal adalah jalur kereta api yang melewati sebuah bangunan apartemen dan menjadikan apartemen tersebut sebagai stasiun. Nah, padahal kalau kalian lihat dari luar ya, apartemen itu nggak terlihat terlalu mahal. Tapi para penghuni apartemen tersebut punya privilege yang bisa menggunakan kereta tanpa perlu berjalan keluar dari apartemen untuk menuju stasiun. Jadi jalur kereta ini benar-benar ya melewati apartemen tersebut dan berada di lantai 6 sampai lantai 8 dari apartemen yang memiliki 19 lantai tersebut. Dan lantai 6-nya untuk stasiun, sementara lantai 7 untuk perlengkapan mekanik dan platform yang berada di lantai 8. Jalur tersebut merupakan bagian dari Chongqing Rail Transit nomor 2 dan apartemen tersebut dijadikan sebagai sebuah stasiun yang dikenal sebagai Stasiun Liziba. Meskipun memiliki keuntungan dengan dibangunnya stasiun kereta di dalam apartemen, ya pastikan seisi bangunan akan bergetar ketika kereta lewat dan suaranya pasti bakal bising banget yang membuat para penghuni kemungkinan besar akan merasa nggak nyaman dengan hal tersebut. Nah, namun ternyata geng, hal tersebut sudah dipikirkan matang-matang oleh tim perancang stasiun kereta agar mereka bisa mendesain suara dari kereta itu bisa dibuat sekecil mungkin dengan cara
Sementara setiap kereta yang lewat itu menggunakan suspensi udara dan dilengkapi dengan roda yang dibalut dengan karet berisi gas yang bertujuan untuk meredam suara. Nah, jadi kalau kalian bayangkan itu sangat berisik ya, tinggal di apartemen yang dilalui oleh kereta api tersebut, kalian salah. Malah hening banget dan enak banget, nggak ada getarannya juga sama sekali. Nah, lalu 6 pilar kereta ringan ini berdiri sekitar 20 cm dari bangunan apartemen sehingga tidak menimbulkan guncangan ataupun getaran ke apartemen. Nah, jadi kecanggihan ini justru tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Estetiknya dapat, kenyamanannya juga terjaga. Wah, keren banget nih kota Chongqing. Terus geng, kalau biasanya di Indonesia nih, di negara kita, khususnya di Jakarta, kita sering menemukan jembatan yang biasanya cuma menghubungkan antara wilayah yang aksesnya terbatas oleh sungai atau di jalan sebagai tempat orang-orang untuk nyebrang jalan gitu ya. Nah, paling kalau misalkan di gedung hanya ada di mall-mall besar seperti Pondok Indah Mall misalkan atau Grand Indonesia gitu, yang jembatannya langsung melintang di atas jalan gitu kan. Nah, tapi di Chongqing ini beda geng. Ada sebuah jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara apartemen satu dengan apartemen lain. Jadi buat para penghuni apartemen yang mau main ke apartemen sebelah itu nggak perlu harus keluar gedung. Tinggal jalan aja dari jembatan layang dan menyeberang ke apartemen sebelah lewat jembatan tersebut. Dan jembatan ini tingginya sekitar 40 meter, yang mana jembatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan jembatan penyeberangan pejalan kaki biasa. 我们走到前面去看一下，这些都是以前的老房子了。 Terus gak cuma itu geng, kalian juga bisa menemukan banyak jembatan serupa seperti ini. Jadi memang desain ini sangat lumrah di kota Chongqing. Nah, bahkan ada yang panjang jembatannya seperti jalanan di halte busway Bendungan Hilir. Kalau kalian pernah tahu, ada yang jembatannya itu bercabang menjadi 2. Jadi aksesnya itu gak cuma ke 2 apartemen aja, tapi bisa ke apartemen lain sekaligus. Nah, jembatan tersebut sengaja dibuat karena memang banyak orang-orang Chongqing yang tinggal di apartemen dan apartemennya itu tinggi-tinggi banget. Jadi kalau harus keluar apartemen untuk bisa mengunjungi apartemen sebelah akan membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bagi mereka yang tinggal di lantai-lantai atas. Nah, harus turun ke bawah dulu, harus naik lift dulu, dan pasti ngantri. Makanya dibangunlah jembatan seperti itu agar lebih efisien. Walaupun kalau kita lihat gitu ya dari jauh, mengerikan juga tuh kalau kenapa-napa jembatannya. 就走到了这个人行天桥的底部了。 这一栋楼的话就是兴隆大厦，对这个兴隆大厦。 Terus geng, gak cuma ada di apartemen, jembatan seperti itu juga ada di kompleks bangunan yang bernama Raffles City di tepi sungai Chao Tianmen yang terdiri dari 8 menara. 2 di antara bangunan tersebut memiliki tinggi 355 meter, sementara 4 menara memiliki tinggi 265 meter. Nah, lalu apa yang menariknya dari Raffles City ini? Nah, jadi geng, yang menariknya adalah di atas keempat menara ada sebuah jembatan layang yang menghubungkan 4 menara tersebut. Jembatan ini memiliki panjang sejauh 300 meter dan dianggap sebagai jembatan layang tertinggi yang menghubungkan dengan menara terbanyak. Jembatan tersebut didesain dengan melengkung yang dilengkapi dengan tempat observasi. Terus ada taman layang, kolam renang, serta restoran. Proyek dari pembangunan Raffles City itu selesai pada bulan Agustus tahun 2019 dan akhirnya baru dibuka untuk umum pada bulan September tahun 2019. Nah, lalu masih belum cukup juga nih geng. Ada lagi nih. Di salah satu distrik di Chongqing yaitu distrik Nanan, ada sebuah gedung yang memiliki 5 lantai yang digunakan sebagai jalan geng. Wah, kok bisa nih? Gedung 5 lantai tapi digunakan sebagai jalan dan bahkan ada banyak mobil yang melintas di sana. Kebayang tuh seremnya, tinggi banget 5 lantai. Sebenarnya di Indonesia sendiri ya ada ya kayak gini, tepatnya di salah satu mall yang ada di Jakarta yaitu Tamrin City, yang mana lantai paling atasnya itu dijadikan sebagai klaster perumahan yang diberi nama dengan Cosmo Park. Dan klaster perumahan ini sempat viral beberapa tahun yang lalu geng. Nah, tapi kalau kita lihat yang ada di Chongqing itu jauh lebih menakjubkan daripada yang ada di Indonesia. Terus geng, selain itu di Chongqing ini, tepatnya di kawasan Marble Rock yang berada di distrik Nanan, ada sebuah taman bermain besar yang dibangun di atas pusat perbelanjaan geng dan memiliki luas 17.000 meter persegi. Lebih enaknya lagi, siapapun bisa mengunjungi taman tersebut alias gratis. Nah, jadi tempat tersebut tidak dijadikan sebagai wisata komersil. Siapapun boleh datang ke sana, termasuk turis-turis mancanegara. Terus geng, ada satu lagi yang menarik. Di sana dikatakan ada kereta gantung. Nah, tapi ini berbeda dari negara-negara lain yang menggunakan kereta gantung untuk keperluan wisata. Nah, kereta gantung di Chongqing ini itu difungsikan sebagai transportasi umum geng. Jadi sama kayak bis, kayak kereta gitu. Jadi orang-orang kalau misalkan mau pergi kemana gitu bisa pakai kereta gantung.
gantung. Kereta gantung ini dijuluki dengan Skybus yang digunakan untuk menyeberangi Sungai Yangtze dari distrik Yuzhuang ke distrik Nan'an yang memiliki panjang 740 meter dan memiliki jarak tempuh 2100 meter. Setiap kereta gantung itu bisa membawa maksimal 45 penumpang dengan total kapasitas 900 penumpang per jamnya untuk satu arah. Dan setiap harinya ada lebih dari 10.000 orang yang menggunakan jasa kereta gantung ini untuk mobilisasi mereka. Wah, merinding juga ya. Kalau kalian takut nggak tuh geng kira-kira kalau setiap hari harus naik kereta gantung ya kan? Kalau di Indonesia kan dijadikan untuk wisata tuh kayak di Taman Mini. Nah di sana tuh jadi transportasi umum yang setiap hari gitu digunakan. Ya otomatis berarti itu maintenance-nya nggak main-main ya geng. Pasti bakal setiap hari dicek juga sama teknisinya. Karena kan bahaya banget kalau ada yang lagi naik tiba-tiba kecelakaan gitu. Waduh, serem. Nah dari pemaparan itu semua kalian bisa bayangkan sendiri. Dan dari gambar-gambar serta video yang kita tampilkan, kalian bisa lihat sendiri bagaimana megahnya dan majunya kota Chongqing ini. Yang pada dasarnya ini adalah sebuah desa tadinya. Adalah sebuah kampung atau distrik yang akhirnya berubah menjadi kota besar dengan infrastruktur yang sangat maju dan canggih. Nah itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai kota Chongqing Cina yang menakjubkan. Menjadi salah satu kota paling modern di Cina dengan infrastruktur yang mungkin tidak bisa ditemukan di tempat lain. Gimana menurut kalian geng? Apakah kalian mau datang ke Chongqing main-main ke sana? Atau justru ya kita berdoa semoga Indonesia pemerintahnya bisa membuat satu kota dengan kecanggihan yang mirip seperti kota Chongqing gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, gimana tanggapan kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.